Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18, kenapa dirinya begitu bernafsu pada istrinya. Dasar asisten tidak tahu diri, gerutu Belinda seraya melempar pena di tangannya ke arah Theo. Namun tentu saja, Theo bisa langsung menampiknya dengan cepat. Pena melayang tak tahu rimbanya. Apa kau habis menangis semalaman? Tebak Theo yang masih belum menghentikan tawanya. Apa kau masih harus menanyakannya? Sergah Belinda mendelik ke arah Theo. Bagaimana aku akan pergi ke kantor Mr. Josh jika mataku seperti ini? Ujar Belinda lagi merasa frustasi. Pertebal saja make upmu, saran Theo yang mendadak mendapat ide. Kau pikir ini masih kurang tebal? Apa kau ingin aku menjadi seorang badut? Omel Belinda kesal. Theo terkekeh, pakai saja kacamatamu kalau begitu. Atau kau bisa mengatakan pada Mr. Josh kalau kau habis dihajar oleh Devan semalam. Telunjuk Theo membentuk tanda kutip. Sialan. Hahaha, sekali lagi Theo tertawa terbahak-bahak. Kau tidak ingin mencobanya bersama Devan sebelum kalian benar-benar bercerai. Theo menaik turunkan alisnya dan menggoda Belinda. Pergilah ke neraka, apa otakmu itu selalu berisi hal-hal mesum? Tanya Belinda dengan nada galak. Theo masih saja tergelak. Pria itu membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral dingin. Devan akan kesini sebentar lagi, ucap Theo memberi laporan. Belinda baru saja akan menjawab saat pintu ruangannya sudah dibuka dari luar. Dan terlihat Devan dengan penampilannya yang lumayan berantakan, sedang berdiri di ambang pintu. Tidak ada yang buka suara. Mendadak 3 orang itu saling membisu dan mematung di tempatnya. Aku akan ke ruanganku sekarang, ucap Theo memecah kecanggungan di antara Devan dan Belinda. Pertemuanmu dengan Mr. Josh jam 10, Bel. Masih ada waktu 1 jam dan aku rasa itu cukup jika kalian melakukan kuiki. Tukas Theo yang sudah akan melangkah keluar. Hanya saja kau, Theo. Belinda melempar tasnya ke arah Theo dan berhasil mengenai kepala belakang asistennya tersebut. Au, istrimu galak sekali, Dev. Awas kena cakaran. Theo menepuk punggung Devan sebelum benar-benar keluar dari ruangan Belinda. Jangan lupa mengunci pintunya, imbu Theo lagi yang suaranya hanya terdengar samar. Karena pria itu memang sudah melangkah menjauh meninggalkan ruangan Belinda. Devan memungut tas Belinda yang tergeletak mengenaskan di atas lantai, setelah sempat menghantam kepala Theo tadi. Devan masuk ke dalam ruangan sang istri dan menutup pintu. Kau kenapa, Bel? Tanya Devan lembut seraya meletakkan tas Belinda ke atas meja kerja. Tidak apa-apa. Jawab Belinda acuh berusaha menyembunyikan wajah sembabnya dari Devan. Ada apa kesini? Tanya Belinda lagi yang sudah kembali memakai kacamata hitamnya. Devan mengernyit bingung melihat Belinda yang memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kenapa memakai kacamata hitam begitu? Devan menjulurkan tangannya dan memaksa untuk melepaskan kacamata dari wajah Belinda.
Belinda yang tidak siap mencoba mengelak, namun terlambat. Kacamata sudah terbuka. Kau habis menangis? Tanya Devan lagi yang semakin terlihat khawatir. Tidak usah sok peduli, ketus Belinda seraya menyambar kacamatanya dari tangan Devan. Bel, Devan meraih lengan Belinda dan menarik nona direktur itu ke arahnya. Kau mau apa? Tanya Belinda galak. Wanita itu sibuk mendorong-dorong Devan agar menjauh. Bukan Belinda benci pada pria ini, tapi Belinda benar-benar tidak mau jantungnya melompat keluar dari rongganya. Detak jantung Belinda selalu tak terkendali. Setiap dirinya berdekatan dengan Devan seperti ini. Boleh aku mengucapkan terima kasih atas semua hadiah yang kau berikan? Bisik Devan lembut tepat di telinga Belinda. Sial, darah Belinda terasa berdesir sekarang. Nona direktur itu memejamkan mata saat Devan menggosok-gosokkan hidungnya di sepanjang leher hingga tengkuknya. Tangan Belinda sudah berhenti memukul-mukul dada Devan, dan sekarang malah ganti menyusuri dada bidang yang terbalut kemeja warna biru tersebut. Dev, desa Belinda merasa kegelian. Dev, hentikan, bentak Belinda galak seraya mendorong tubuh Devan agar menjauhinya. Mata Belinda terasa berkabut, dan dadanya mengembang serasa ingin meledak. Terengah-engah Belinda mengatur nafasnya yang mendadak terasa memburu. Jantungnya juga memompa cepat seakan benar-benar ingin melompat keluar. Devan mendengus frustasi. Sebelum pria itu kembali mendekat ke arah Belinda, dan menangkup wajah nona direktur itu dengan kasar. Tidak bisakah kita melakukannya sekali saja, Bel? Ucap Devan frustasi sebelum pria itu melumat bibir Belinda dengan tergesa. Belinda yang tidak siap sontak terdorong mundur ke belakang, hingga tubuhnya menubruk jendela kaca yang ada di belakangnya. Belinda hampir kehilangan keseimbangan, namun dengan cepat Devan menahan tubuh nona direktur itu. Dan mendudukkannya di atas kursi. Devan masih terus mencium bibir Belinda dengan penuh nafsu. Belinda meronta-ronta dan tidak mau membalas ciuman Devan. Namun Devan tetap tak mau menyerah. Tangan Devan turun ke bawah dan menarik kerah blazer Belinda, hingga kancing paling atas terbuka. Bibir Devan sudah melepaskan pagutannya di bibir Belinda, dan ganti menciumi leher jenjang Belinda, lalu terus turun hingga ke ceruk leher nona direktur itu. Brengsek, Belinda mengumpat sambil terus berusaha menjauhkan tubuh Devan yang sudah dipenuhi nafsu. Demi apapun, Belinda tidak mau diperko oleh pria brengsek ini di ruang kerjanya. Tidak bisakah pria mesum ini membawa Belinda check-in ke hotel atau pulang ke apartemen? Devan terus menciumi ceruk leher Belinda. Tangannya bahkan sudah bergerilya dan hendak membuka kancing blazer Belinda selanjutnya. Dev, teriak Belinda kesal seraya menendang keras selangkangan Devan. Pria itu langsung jatuh tersungkur ke atas lantai dan mengadu kesakitan. Au, kenapa kau kasar sekali, Bel? Devan masih terduduk di lantai seraya meringis menahan sakit di pangkal pahanya. Beruntung Belinda tadi menendang pas di pangkal paha dan bukan di aset Devan yang paling berharga. Belinda bangkit dari duduknya dan segera masuk ke kamar mandi tanpa berucap sepatah kata pun.
Penampilan Nona Direktur itu benar-benar kacau dan berantakan karena ulah Devan sialan. Masih sedikit meringis, Devan bangkit berdiri dan duduk di kursi Belinda. Pria itu bersandar seraya mendongak dan memejamkan matanya dengan frustasi. Devan tidak tahu kenapa dirinya begitu bernafsu pada Belinda pagi ini. Mungkinkah ini akumulasi dari semua nafsu yang selalu Devan tahan selama 6 bulan terakhir? Sial, Devan pria dewasa yang normal. Dan jangan lupa dengan status Devan yang merupakan suami sah dari Belinda Haley. Bukankah seharusnya Nona Direktur itu tidak jual mahal, dan memberi Devan setidaknya satu kesempatan untuk menyentuhnya? Meskipun pernikahan ini hanya sandiwara, Belinda sudah keluar dari kamar mandi dan penampilannya sudah kembali rapi. "Sedang apa kau di sini? Kenapa tidak pergi bekerja?" tanya Belinda kembali dengan nada ketus. "Selangkanganku sakit karena tendanganmu barusan. Aku rasa aku tidak akan bisa bekerja hari ini," jawab Devan memelas. Belinda mendengus tak percaya mendengar jawaban dari Devan, yang kini masih duduk seraya mendongakkan kepala di kursi kebesaran Belinda. Nona Direktur itu bersedekap kesal. 6 bulan berteman dengan Theo ternyata sudah membuat otakmu terkontaminasi pikiran-pikiran mesum juga, sindir Belinda pedas. Devan bangkit berdiri dengan cepat dan menghampiri Belinda yang masih bersedekap. Nona Direktur itu beringsut mundur seolah takut pada Devan. "Aku pria dewasa, Nona Belinda." Tanpa berteman dengan Theo, pikiranku juga sudah berisi hal-hal mesum, bisik Devan di telinga Belinda. Dan sekali lagi, Belinda melangkah mundur, demi menghindari tatapan Devan yang terlihat mengerikan pagi ini. Sialan, ternyata di mana-mana pria itu sama. Otaknya selalu berisi hal-hal mesum saat berada di dekat wanita. "Jadi, boleh aku minta jatahku sebagai suamimu?" tanya Devan lagi yang entah mengapa pagi ini bicaranya belak-belakan, dan benar-benar seperti suami kurang jatah. Tapi bukankah pria ini memang belum pernah mendapat jatah selama menjadi suami Belinda? "Kau sudah mendapatkan kafe, rumah, dan motor. Apa itu masih kurang?" jawab Belinda akhirnya yang cukup menohok hati Devan. Bagai disiram seember air es, mendadak Devan ingat tentang kedudukannya di mata Nona Belinda. Selama ini, Devan memang hanyalah suami bayaran Nona Belinda Haley. Lancang sekali jika Devan berpikir dirinya lebih istimewa daripada itu. "Kau bisa minta jatah pada Rihanna nanti. Bukankah beberapa hari lagi kau akan pulang dan menikahi kekasihmu itu?" Imbu Belinda lagi yang semakin menghujam jantung Devan. Pria itu kini mematung di tempatnya. Belinda sudah mengambil tasnya di atas meja. Wanita itu merapikan blazernya sekali lagi. "Aku ada urusan pagi ini. Terserah saja kau mau berbuat apa di ruangan ini," ucap Belinda ketus. Nona Direktur itu segera mengayunkan kakinya menuju pintu keluar. Tepat saat Belinda membuka pintu, Theo sudah berdiri tepat di depan pintu. Astaga! Membuat orang jantungan saja. Sudah selesai. Tanya Theo sedikit berbisik. Entah mengapa ekspresi wajah sepupu Belinda tersebut mendadak terlihat aneh.
Kau temani saja Tuan Direktur itu di sini. Aku akan ke kantor Mr. Josh sendirian. Ujar Belinda ketus seraya menyenggol bahu Theo. Nona Direktur itu sudah melenggang pergi. Dan menghilang dengan cepat ke dalam lift di ujung lorong. Theo hanya mengendikkan bahu dan lanjut masuk ke ruangan Belinda. Devan masih mematung di tempatnya semula. Hei, dude, apa yang sudah terjadi? Tanya Theo penasaran. Belinda menendang selangkanganku. Jawab Devan yang langsung membuat tawa Theo meledak. Apa kau hendak memperko-nya? Tebak Devan di sela-sela tawanya yang masih menggelegar. Bukankah kau yang menyuruhku untuk memaksanya? Masih bagus Nona Direktur galak itu tidak melemparku dari jendela, sahut Devan ketus seolah sedang menyalahkan Theo. Theo sudah berhenti tertawa. Pria itu mengambil minuman dingin dan memberikannya pada Devan. Jadi Belinda marah kepadamu? Tanya Theo lagi menatap prihatin pada Devan. Sedikit marah dan lebih banyak kesal, jawab Devan menirukan gaya bicara Theo saat mengucapkan kalimat tersebut. Theo kembali terkekeh. Kau tahu soal Belinda yang akan memulangkanmu seminggu lagi? Tanya Theo mengalihkan bahan pembicaraan. Ya, dia sudah mengatakannya kepadaku secara jelas dan terperinci. Jawab Devan dengan nada lesu. Pria itu ganti menghenyakkan dirinya di sofa. Tapi aku sedikit bingung, jika memang ia ingin memulangkanku dan bercerai denganku. Kenapa harus menunggu minggu depan? Kenapa tidak secepatnya saja? Bukankah lebih cepat lebih baik? Jadi dia juga tak perlu lagi melihat wajahku yang menurutnya mengesalkan ini. Cecar Devan panjang lebar seolah minta penjelasan dari Theo. Pesta peresmiannya minggu depan. Jadi Belinda masih membutuhkanmu untuk menghadiri pesta. Jawaban Theo bahkan lebih pendek dari pertanyaan yang dilontarkan Devan. Ya, suami bayaran memang hanya dihargai saat dibutuhkan. Lalu dibuang seperti sampah saat sudah tidak dibutuhkan. Devan tersenyum kecut. Theo segera duduk di samping Devan dan menepuk punggung pria tersebut. Belinda tidak pernah menganggapmu seperti itu, Dev. Ucap Theo bersungguh-sungguh. Tidak perlu menghiburku, Theo. Aku bukan bocah TK yang bisa dirayu dengan kata-kata manis. Sinis Devan yang masih tersenyum kecut. Astaga, apa kau masih belum peka? Belinda itu mencintaimu, Dev. Ucap Theo dengan raut wajah serius. Apa pria ini sedang bercanda? Apa pria ini sedang mengerjai Devan? Apa kau sedang membuat lelucon, Theo? Sergah Devan sedikit emosi. Bagaimana bisa kau bilang kalau Belinda mencintaiku? Padahal sikapnya selalu ketus dan galak kepadaku seperti singa betina. Sambung Devan lagi seraya bersungut-sungut. Lalu memang dia tidak mencintaimu. Kenapa dia sampai menangis semalaman setelah memberitahu tentang perceraian kalian? Sahut Theo cepat seakan mematahkan pendapat Devan. Devan merenung sejenak mencoba menelaah kata-kata Theo barusan. Dia hanya tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubunganmu dengan Rihanna. Makanya Belinda selalu menutupi perasaannya dengan bersikap ketus kepadamu. Jelas Theo panjang lebar. Dan kata Belinda, kau sudah berjanji untuk menikahi Rihanna saat pulang nanti.
Jadi Belinda tidak mau kau mengingkari janjimu itu. Imbu Theo masih dengan penjelasannya. Mendadak hati Devan terasa menghangat mendengar penjelasan Theo barusan. Belinda mencintai Devan. Benarkah itu? Tapi Belinda memilih melepaskan Devan demi Rihanna. Hati Devan kembali terasa sakit. Janji Devan pada Rihanna tidak mungkin Devan ingkari. Dan itu artinya Devan tidak akan bisa bersama dengan Nona Belinda. Apakah ini memang sudah takdir Devan yang tidak akan pernah bisa bersatu dengan Belinda? Telilit, telepon di ruangan Belinda berdering. Bergegas Theo mengangkatnya. Halo. Sapa Theo. Halo, Theo, aku Belinda. Aku terjebak di dalam lift di kantor Mr. Josh. Bisa kau kirim ban? Telepon terputus sebelum Belinda sempat menyelesaikan kalimatnya. Halo, Belinda. Theo segera melakukan panggilan ulang, namun tidak tersambung. Theo, Belinda kenapa? Tanya Devan khawatir karena melihat Theo berteriak-teriak memanggil Belinda. Belinda terjebak di dalam lift yang rusak. Ujar Theo yang terlihat panik. Apa? Ayo cepat kita ke kantor Mr. Josh. Beberapa jam sebelumnya, setelah berjibaku dengan aspal hitam dan lalu lintas yang cukup padat, Belinda akhirnya tiba di gedung kantor Elliot Group. Nona direktur itu langsung menuju ke arah lift yang ada di lobi. Untuk naik ke lantai paling atas, tempat ruangan Mr. Josh berada. Pintu lift terbuka. Tidak ada seorang pun di dalam lift. Belinda segera melangkah masuk dan hendak menutup kembali pintu lift. Saat sebuah suara yang familiar menyapanya. Bel, tahan liftnya. Nick terlihat berlari dari arah pintu masuk lobi. Dan Belinda segera menahan pintu lift agar tidak tertutup. Thanks, ucap Nick seraya terengah-engah. Saat pria itu akhirnya bisa masuk ke dalam lift bersama Belinda. Kau ingin bertemu Mr. Josh? Tanya Nick berbasa-basi. Ya, kau sendiri? Belinda balik bertanya. Sama, Mr. Josh juga mengundangku hari ini. Jawab Nick seraya menoleh ke arah Belinda yang mengenakan kacamata hitam. Belinda tidak tahu kalau Mr. Josh juga mengundang Nick Kyler hari ini. Aneh sekali. Lift baru naik setengah jalan saat tiba-tiba ada guncangan yang cukup membuat kaget. Lampu di dalam lift berkedap-kedip sebelum akhirnya mati. Lift ikut mati dan berhenti bergerak. Ada apa ini? Apa sedang ada pemadaman listrik? Nick, Belinda meraba-raba dinding di sekelilingnya untuk mencari pegangan. Sedetik kemudian ada cahaya menyala dari ponsel Nick. Pria itu menyalakan lampu flash di ponselnya. Kau baik-baik saja, Bel, tanya Nick yang sudah mendekat ke arah Belinda. Ya, hanya sedikit kaget. Apa yang sudah terjadi? Tanya Belinda cemas. Nick mengendikkan bahu. Aku rasa kita berdua terjebak di dalam lift yang sedang macet. Jawab Nick sedikit terkekeh. Belinda menekan tombol di dalam lift. Bagaimana bisa? Lift di kantor Elliot Group rusak begini. Belinda menggerutu kesal.
Hentikan. Oke, Nick meraih tangan Belinda dan memaksa wanita itu untuk menghentikan tingkah konyolnya. Yang terus menekan tombol dengan serampangan. Kau bawa ponsel? Tanya Nick kemudian. Ah, iya, ponsel. Kenapa tidak kepikiran untuk menghubungi seseorang dengan ponselnya? Belinda merutuki dirinya sendiri. Wanita itu merogoh tasnya dan mencari-cari keberadaan ponselnya. Baru saja Belinda akan menelpon Theo. Lift kembali berguncang dan ponsel Belinda seketika terlepas dari genggaman. Pekik Belinda saat secara tidak sengaja Nick malah menginjak ponselnya yang tadi terjatuh. Krak, sepertinya ponsel Belinda sudah patah menjadi dua sekarang. Diamlah, Bel, kenapa kau berteriak-teriak begitu? Nick mengusap-usap telinganya yang berdenging. Kau menginjak ponselku, bodoh. Belinda memukul bahu Nick cukup kencang hingga pria itu mengaduh. Sekarang bagaimana aku akan menelpon Theo? Gerutu Belinda seraya memungut ponselnya dari lantai. Dan menunjukkan pada Nick layar ponselnya yang sudah hancur. Dasar sepatu pantofel Nick sialan. Pakai saja ponselku, ada nomor kantormu di sana. Nick memberikan ponselnya kepada Belinda. Belinda segera menerima ponsel Nick dan melakukan panggilan ke kantor Halley Development. Halo, dengan kantor Halley Development. Suara resepsionis di lobi depan. Bisa sambungkan ke ruanganku sekarang. Maaf, ini dengan siapa? Aku Belinda Halley. Cepat sambungkan ke ruanganku atau ruangan Theo. Jawab Belinda emosi. Baik, Nona Belinda. Beberapa detik kemudian panggilan kembali tersambung. Halo, suara Theo terdengar. Theo, aku Belinda. Aku terjebak di dalam lift rusak di kantor Mr. Josh. Cepat kirim. Tut, sambungan terputus. Apa? Kenapa? Nick, ponselmu rusak. Belinda mengetuk-ngetuk ponsel Nick, mencoba memanggil ulang. Namun nihil. Nick mengambil ponselnya dari tangan Belinda untuk memeriksa. Tidak ada sinyal. Jawab Nick seraya menunjukkan layar ponselnya kepada Belinda. Bagaimana bisa? Kita di mana memangnya? Sergah Belinda bersungut-sungut. Di dalam lift yang macet, Nona Belinda Halley. Nick melingkarkan lengannya ke pundak Belinda. Bisakah kau turunkan nada bicaramu itu? Sambung Nick lagi, seraya menarik Belinda agar lebih merapat ke arahnya. Belinda langsung diam dan tidak mengomel lagi. Kenapa keadaannya bisa kebetulan begini? Saat Nick sedang tergila-gila pada nona direktur ini. Dirinya malah terjebak di dalam lift dan hanya berdua dengan Belinda Halley. Nick membimbing Belinda agar duduk di lantai lift. Lepaskan lenganmu dari pundakku, Nick Kyler. Perintah Belinda dengan nada tegas dan galak. Aku hanya sedang menenangkanmu. Ucap Nick mencari alasan. Aku sudah bersuami, jadi jaga sikapmu itu. Belinda menuding ke arah Nick. Hanya suami sandiwara, atau mungkin suami bayaran. Sahut Nick seraya mengendikkan bahunya. Belinda terdiam seketika. Bagaimana pria gay ini bisa tahu?
Aku benar kan? Nick kembali mencondongkan tubuhnya ke arah Belinda. Kau memata-mataiku, koma 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 koma. Tuduh Belinda tergagap. Anggap saja begitu, aku tahu semuanya tentangmu, Belinda. Nick mendesah di telinga Belinda hingga sukses membuat bulu kuduk Belinda meremang. Apa pria ini benar-benar gay seperti kata Theo? Tapi tingkahnya lebih mirip seorang pria brengsek yang suka menggoda wanita. Belinda beringsut mundur dan menjauh dari Nick. Nick menyusul Belinda dan mendekati wanita itu lagi. Bukankah kau alergi pada wanita, Nick? Kenapa terus-terusan mendekatiku? Koma 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 koma. Kejar Belinda yang kembali mundur dan menjauh sejauh-jauhnya dari Nick. Sepertinya gosip tentang Nick Kyler seorang gay hanyalah sebuah bualan. Lihatlah sekarang, pria ini seperti singa kelaparan yang siap menerkam Belinda. Kau sudah mendengar gosip murahan itu? Nick malah balik bertanya. Ya, apa kau yang menciptakan gosip murahan itu? Untuk menutupi kelakuan mesummu pada wanita. Tuduh Belinda belak-belakan. Aku memang alergi pada wanita. Sahut Nick seolah tanpa beban. Tapi kau terus-terusan menggodaku dan mendekatiku. Kau pikir aku ini bukan wanita? Sergah Belinda dengan raut wajah marah. Kau wanita istimewa, Belinda. Jadi aku tidak alergi kepadamu. Hanya kepadamu. Jawab Nick seraya mengerlingkan matanya ke arah Belinda. Astaga. Gombalan macam apa ini? Alergi pada semua wanita kecuali pada Nona Belinda Hale. Apa Nick tidak bisa membuat gombalan yang lebih bodoh lagi? Kau pikir aku percaya? Kenapa tidak jujur saja kalau kau seorang player yang mungkin suka celup sana-sini? Lalu demi menutupi semua skandalmu itu, kau mengarang cerita kalau Nicholas Kyler adalah seorang gay. Kejar Belinda panjang lebar mengambil kesimpulannya sendiri. Saat ini Nick dan Belinda sudah duduk berjauhan di sudut dan sudut. Bersambung.